Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi rahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Muhtaram Bapak Kiai Haji Wazawawi yang saya hormati dan juga Muhtaram Ustaz Abdul Khalid, Bapak Ibu-ibu tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kecukupan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan rahmatnya, dengan ridhonya memperkenankan kita berkumpul di tempat ini. Dan insya Allah besok kita akan tinggalkan tanah air menuju ke tanah suci Makkah dan Madinah insya Allah. Bapak Ibu-ibu, berangkat ke Mekah Madinah untuk umroh ternyata beda dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi. Silakan Bapak Ibu-ibu rasakan suasana hatinya. Suasana hati akan ke Mekah beda dengan akan kemanapun juga. Kalau besok mau ke Singapura, sekarang biasa aja tuh hati. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Bapak Ibu, mohon maaf, yang namanya umroh 9 hari, tapi itu yang namanya beresin koper gak beres-beres. Koper dibuka, dimasukin barang, dikeluarin lagi, dimasukin. Untungnya koper besar sudah dibawa kemarin. Kalau seandainya gak dibawa kemarin hari ini, pulang dibongkar lagi. Para jamaah mohon maaf, selama saya jadi ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Ada nggak orang ke Amerika selamatan dulu? Tapi begitu Bapak Ibu daftar umroh, hati dekat. Makin dekat keberangkatan, rasa khawatir muncul. Bahkan kadang-kadang tetangga suka nakut-nakutin. Apa kata tetangga, mau umroh ya? Iya. Awas lo, kalau di sini tukang ngumpul di sana, tapi sini cuma nyubit di sana. Makanya banyak jamaah mau pergi umroh pada stres. Kenapa pada stres? Takut dibales. Mohon maaf Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak berperan pada kayak kita. Andaikan satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi, gak usah gede-gede dah. Satu dosa dibayar 1 bisul aja, kita bisa yakin bisulan semuanya. Tapi yang pasti dengan doktrin seperti ini ternyata jamaah Indonesia itu paling gampang diatur di Mekah Madinah. Bapak Ibu lihat nanti orang Mesir susah diatur, orang India ngeyel kalau diatur. Kalau jamaah Indonesia begitu disuruh ngantri rapi. Dan yang namanya pengemis di Mekah Madinah itu senang banget kalau melihat orang Indonesia. Kenapa sebabnya? Kata mereka orang Indonesia baik-baik. Kalau minta pasti dikasih. Padahal bisa jadi di Jakarta yang pelit, jemaah imam lain. Tapi datang ke Mekah Madinah, kenapa kok menjadi baik? Ternyata mohon maaf Bapak Ibu, ya kan? Orang-orang Indonesia ini, kenapa sebabnya? Karena jemaah imam orang tua kita dulu, guru kita dulu suka ngajarin. Kalau di Mekah ada yang minta, jangan ditolak. Kenapa? Takutnya yang minta itu malaikat.
Sampai-sampai pernah atas satu jamaah ngantri keluar dari masjid, desek-desekan, dompet di kantong dia di kantong belakang dia disimpan, ternyata kan di kantong belakang dompetnya hilang. Pulanglah ke hotel, ketemu ustadznya, dia ngadu, Ustaz, ada apa-apa? Alhamdulillah Pak Ustaz, dompet saya diambil malaikat. Ustadznya ngomong, Bapak, yang namanya malaikat itu ada 10, ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar Nakir, Malik Ridwan. Bapak, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kenapa sih orang mau ke Mekah perhatian deg-degan? Rasa takut muncul. Tidak lain dan tidak bukan karena setiap orang yang datang ke tanah suci disunnahkan mengucap salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan adalah labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah ini ternyata dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ada 2. Jawaban yang pertama, malaikat berkata labbaika wa sa'daika, silahkan kamu Allah masuk, kebahagiaan buat diri. Tapi tidak sedikit ternyata orang yang datang ke tanah suci, bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya melangkah masuk tanah haram, mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Bagaimana jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wala sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu Bapak Ibu-Ibu, mengawali langkah kita menuju ke tanah suci, silahkan nanti malam sholat sunnah taubat terlebih dahulu. Tambah sholat sunnah hajat. Kenapa sebabnya? Karena kita berhajat pada Allah untuk menyelamatkan kita sampai ke Mekah, Madinah, insya Allah kembali ke tanah air Indonesia. Bapak Ibu-Ibu, insya Allah besok kita akan berangkat Bapak Ibu-Ibu, dan era besok ada 2 penerbangan. Penerbangan pertama GA 968 yang insya Allah take off pada jam 9.15 pagi. Langsung ke mana? Langsung ke Madinah awal. Bis berapa? Bis 20 dan 21. Ada orang di sini? Bapak Ibu kalau nggak tahu bisnya, lihat ada apa namanya? Ada bin, ya kan? 20 itu berarti bis 20, 21 itu bis 21. Di bawahnya ada nomor, itu bukan nomor kursi. Jadi jangan berebut cuma yang mana gitu. Itu bukan nomor kursi, tapi ini nomor administrasi. Kenapa? Sebabnya karena yang namanya Bambang dalam satu bis ada 3 orang. Begitu dipanggil Pak Bambang, datang semuanya dengan makhluk gitu. Nah, para jamaah Allah, yang kedua, ada yang langsung terbang ke Jeddah, masuk ke Mekah dan pulangnya nanti dari Madinah, jamaah Allah. Yang terbang ke Madinah, pulangnya dari Jeddah, sedangkan yang terbang ke Jeddah, insya Allah pulangnya dari Madinah nantinya. Bis berapa yang ke Jeddah? Bis 22 dan 23 insya Allah. Para jamaah Allah, Bapak Ibu, kedua penerbangan ini, tolong 3 jam sebelum keberangkatan sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ustaz, di mana di Bandara Soekarno-Hatta? Ustaz, di mana di Bandara Soekarno-Hattanya? Bapak Ibu, di Terminal 3. Ustaz, yang namanya Terminal 3 kan gede. Di mana tempatnya? Cari kalau di Terminal 3 satu restoran namanya restoran sate khas Senayan. Kalau ketemu restoran sate khas Senayan, silahkan kumpul di depannya, bukan di dalamnya. Di dalamnya. Bapak Ibu, sebelum berangkat besok meninggalkan rumah, sempatkan Bapak Ibu untuk melaksanakan sholat sunnah safar terlebih dahulu. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan lis-safari
Rok'ataini lillahi ta'ala. Tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah untuk bersafar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan di rumah sebelum berangkat Bapak Ibu. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, bisa diganti dengan membaca Qulhu. Yang pasti ya Allah, laksanakan sholat sunnah safar di rumah masing-masing insya Allah. Bapak Ibu, koper cabin masih di rumah kan? Masih di rumah? Besok sebaiknya koper cabin begitu sampai di bandara serahkan ke petugas NRA. Untuk apa? Untuk dimasukkan ke bagasi. Kenapa sebabnya? Khawatir pesawat besok padat. Kalau dibawa ke atas ke pesawat semuanya, khawatir nggak cukup kompartemen di atasnya. Karena itu sebaiknya koper cabin besok serahkan ke petugas NRA, dimasukkan ke bagasi. Kecuali yang berangkat langsung ke Jeddah, yang insya Allah akan take off pada jam 11.30. Tolong yang akan take off ke Jeddah, silahkan masukkan uangnya ke bagasi, koper kecilan ke bagasi. Tapi tolong baju ihram yang bapak-bapak keluarkan. Jadi yang ke Jeddah, baju ihram bapak-bapak keluarkan. Para jamaah rahimakumullah, nanti sebelum masuk ke pesawat, nunggu di ruang tunggu pesawat, silahkan pakai bawahannya. Jadi ketika naik ke pesawat kita sudah pakai bawahannya, yang laki-laki atasannya pakai baju biasa dulu. Nanti di atas pesawat menjelang niat baru dicopot. Ustaz, boleh nggak kalau dari rumah pakai baju ihram? Boleh, tapi hati-hati begitu turun mencret. Kenapa? Sebabnya di pesawat dingin. Karena itu mendingan di atas saja. Nah di atas pesawat tuh paling repot ganti bawahan, atasan mah gampang. Para jamaah rahimakumullah, insya Allah yang terbang ke Madinah dengan GA 968 akan take off pada jam 9.15 pagi insya Allah. Sedangkan yang take off menuju ke Jeddah insya Allah dengan GA 980 akan take off pada jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tolong yang take off ke Jeddah 11.30 jangan sholat zuhur dulu. Kenapa saya tekankan begini? Karena ternyata waktu kemarin ada jamaah ketika naik ke pesawat itu pada sholat dulu. Saya tanya, Bapak sholat apa? Sholat zuhur. Di Jakarta zuhurnya jam 12 lebih 2 menit, jadi belum masuk waktu zuhur. Dijawab sama si bapak, Pak Ustadz anak SD sebelum bel dari kelas duluan. Bapak-bapak, ibu-ibu, nih yang terbang langsung ke Madinah, di atas pesawat bapak ibu-ibu yang langsung ke Madinah tidak usah sholat zuhur, tidak usah sholat asar, tapi niatkan sholat zuhurnya di jamak takhir di waktu asar. Kenapa sebabnya? Karena begitu landing di Madinah nanti, insya Allah asar masih ada. Selesai imigrasi, bapak ibu bisa keluar. Di luar ada masjid besar, sholatlah zuhur asar jamak takhir. Cuma untuk sholat jamak takhir, niatnya harus di waktu yang pertama. Jadi di atas pesawat nanti begitu masuk waktu zuhur, bapak ibu niatkan di hati, saya niat sholat asarnya nanti, sholat zuhurnya nanti di jamak takhir di waktu asar. Sedangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang terbang ke Jeddah, mohon maaf kita sholat zuhur di atas, silahkan jamak takdim dengan asar. Mengapa sebabnya? Begitu landing di Jeddah nanti jam 17.30-an, waktu maghrib mepet. Belum tentu begitu keluar masjid, begitu keluar pesawat masih punya waktu. Karena itu laksanakan sholat zuhur dan asar jamak takdim bagi yang berangkat kemana? Ke Jeddah insyaallah ya rahimahullah. Bapak ibu-ibu, Kiai Iwan Zawawi insyaallah yang akan mendampingi langsung menuju ke Madinah, sedangkan insyaallah saya akan mendampingi yang akan terbang ke Jeddah insyaallah ya rahimahullah. Bapak ibu-ibu, paspor
besok akan dibagikan, boarding pass akan dibagikan. Yang terbang ke Jeddah, ibu-ibu pakai seragam merah, sah untuk ihram. Kenapa sebabnya? Baju ihram ibu-ibu tidak diharuskan untuk warna putih, tidak diharuskan warna hitam. Pokoknya yang nutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Insya Allah yang terbang ke Jeddah Bapak Ibu-ibu makan akan 2 kali biasanya kalau ke Jeddah. Makan pertama Bapak Ibu-ibu silahkan istirahat. Makan kedua Bapak-bapak setelah makan yang kedua tolong atasannya ganti dengan baju ihram. Lalu tunggu aba-aba. Tunggu aba-aba apa? Aba-aba dari pilot. Pilot nanti akan memberitahu 1 jam dari sekarang kita akan lewati tempat mikot yaitu Yalamlam. Para jamaah rahimakumullah, kalau seandainya kira-kiranya kita sudah akan lewat tempat itu, maka langsung silahkan niat masing-masing. Mungkin nanti saya akan beritahu, tapi tidak bisa kita niat bareng-bareng jamaah rahimakumullah. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Boleh juga dengan redaksi yang lain. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ikrar saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau sudah niat umrah ini, mohon maaf, umrah ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Nggak boleh tuh begitu masuk Mekah ngomong, saya nggak jadi umrohnya, capek, nggak bisa. Apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Dan kalau sudah niat umrah ini, mohon maaf, ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang itu, maka dia tetap dimandikan, tetap dikafani. Tapi ketika dikafani, kepalanya tidak boleh ditutup. Kata Nabi, la tukhammiruhu, jangan ditutupi. Kalau orang sudah niat umrah, sudah niat ihram, meninggal dunia, kepalanya ketika dikafani tidak boleh ditutup. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena orang itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ada yang mudah? Para jamaah rahimakumullah, mohon maaf, kalau sudah niat umrah ini Bapak Ibu-ibu, maka argo larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, pecinya copot. Mohon maaf, ada itu kacamata. Kadang-kadang jamaah laki-laki pakai kacamata. Kacamatanya jamaah rahimakumullah dipakainya kadang-kadang begini. Ini naruh di atas kepala bukan? Naruh di atas kepala bukan? Hati-hati, seperti ini kenadang. Kalau begini, ini kepala bukan? Ini masih disebut jidat, jamaah rahimakumullah. Tapi kalau meletakkan sesuatu di atas kepala, maka kenadang. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaian yang digunakan cuma 2 helai, bawahannya disarungkan, atasnya diselendangkan. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Karena itu besok yang berangkat ke Jeddah jangan pakai sepatu, pakai sendal semuanya. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss, bedak. Apa yang blok-blok itu bukan paving blok, apa namanya? Sunblock. Dan bagaimana kalau minyak angin, minyak kapak, PPO, Apinson, balsam, itu mah bukan wangi tapi bau. Karena itu boleh kita gunakan yang laki-laki dan perempuan dilarang nyabut-nyabut rambut, gunting-gunting rambut, ataupun cabut bulu-bulu yang lainnya. Hati-hati kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Damnya apa? 1 bulu hidung kasih fakir miskin, 1 paket makan. 1 paket makan yang gampang di sana
Kentucky. Jadi begitu kecabut bulu hidung 1, bayar tuh Kentucky 25 real. Hati-hati. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, nyebut-nyebut tanaman, dilarang jamaah makhluk bercumbu. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahalul, maka 1, umrohnya batal, 2, dia harus motong kontak jamaah makhluk. Bapak ibu-ibu, Ustaz, saya ini pelor. Apa pelor itu sih? Nempel? Begitu saya habis makan, saya dengar ada pengumuman kata pilot 1 jam lagi akan lewatin jalan. Tapi saya ketiduran Ustaz. Pas bangun-bangun, pas mendarat, niat ketika mendarat. Nah ketika mendarat belum ingat Ustaz. Pas mau naik bis, baru saya ingat niat ketika itu. Di bis enggak ingat Ustaz. Udah jalan di tengah-tengah menuju ke Mekah, baru ingat balik lagi ke bandara. Ustaz nggak bisa balik lagi, motong kambing. Karena itu hati-hati para jamaah rahimakumullah, urusan niat ini ada batasannya. Insya Allah yang langsung ke Jeddah akan dibawa ke hotel dulu. Hotel kita jamaah rahimakumullah di Mekah namanya Hotel Hilton Convention. Hilton Convention ini hotel baru Bapak Ibu-ibu. Memang kalau pulang agak nanjak sedikit ya, paling sekitar 50 meteran nanjaknya jamaah rahimakumullah dari halaman masjid itu. Tapi insya Allah cukup dekat dari halaman masjid. Bapak Ibu-ibu makan pagi, makan siang, makan malam semuanya di hotel. Begitu sampai di hotel Bapak Ibu-ibu tidak langsung dibawa ke masjid, tapi akan makan dulu. Kemudian akan diatur baru untuk menuju ke mana? Para jamaah rahimakumullah untuk ke masjid. Yang saya ingatkan Bapak Ibu-ibu, nanti begitu turun di Jeddah jamaah rahimakumullah, khususnya yang di Jeddah, ambil koper imigrasi. Selesai imigrasi, koper kecil nggak usah diambil. Begitu juga jamaah rahimakumullah yang di Madinah nanti selesai imigrasi, koper besar nggak usah diambil. Kalau masih bisa ambil koper kecil, silahkan ambil koper kecil. Kalau nggak bisa, diusir oleh orang, ayo keluar, silahkan keluar. Nanti kopernya insya Allah akan diatur menuju kemana? Ke hotel masing-masing insya Allah. Yang Jeddah akan langsung menuju ke Mekah. Ingat, dalam perjalanan kita dalam keadaan ihram para jamaah rahimakumullah. Sampai di hotel, check-in dulu. Bapak Ibu-ibu, sholat isya-nya bagaimana dengan maghribnya? Saya anjurkan Bapak Ibu-ibu sambil nunggu koper nanti di Jeddah, kita laksanakan sholat maghrib isya dan maghrib jamaah takdim di bandara. Karena ruang tunggunya di sampingnya ada apa namanya? Ada musola. Sambil nunggu koper dibereskan, mendingan kita sholat di situ jamaah. Pak Ustaz, saya pengen mikotnya di Jeddah, boleh enggak? Pak, Bu, dulu NRA mikot itu di Jeddah. Tapi sejak tahun 2017 berubah di pesawat biasanya. Kenapa berubah? Bukan kenapa apa, karena muncul peraturan baru dari pemerintah Saudi. Jamaah umroh, jamaah haji tidak boleh lama-lama nunggu di bandara. Bisa dibayangkan kalau seandainya semuanya mikot di Jeddah, ada yang mandi dulu, ada yang ganti ihram dulu, diusir jamaah rahimakumullah khawatirnya. Sejak itulah berubah, jadi kita mikotnya di mana? Di atas pesawat jamaah rahimakumullah insyaallah. Insyaallah menuju ke Mekah. Sampai di Mekah akan check-in hotel dulu. Setelah check-in baru siap-siap untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Bapak Ibu-ibu, NRA memfasilitasi headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga ustadznya gak usah teriak-teriak. Mudah-mudahan doanya bisa kedengeran, bisa nambah khusyuk. Amin ya rabbal. Cuman saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Tolong balikin. Nah, headset ini Bapak Ibu, kalau sudah menyala, suara ustadz bisa terdengar, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doa. Jadi ketika ustadznya doa, Bapak Ibu cukup amin, amin, amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga ngikutin doa ustadznya. Allahumma, boleh diikuti Allahumma. Tapi kalau ngikutin doa ustadz, hati-hati. Kemarin ketika tahun baru, saya kebetulan tawaf Pak. Jamaah semangat dan kondisi desek-desekan. Allahumma, mereka ikutin doa saya. Tiba-tiba ketika desek-desekan di putaran ketiga, jempol kaki saya keinjak oleh orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injek jempol kaki saya.
Pas keinjek, Allahumma aduh. Itu jamaah di belakang kompak Allahumma aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Saya bilang, Pak Ustadz, kita dengar Ustadz doanya Allahumma aduh. Masuk Masjidil Haram, Ka'bah mulai kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa birra. Tatap itu Ka'bah sambil munajat, ya Allah makasih saya bisa lihat rumahmu hari ini ya Rabb, bisa sampai ke depan Ka'bah hari ini ya Rabb. Ya Rabb, saya bisa kemari bukan karena kehebatan saya, bukan karena pintaran saya, Engkau yang memberikan segalanya pada hamba. Makasih ya Allah Rabbana. Baru setelah tenang Bapak Ibu silahkan laksanakan rukun umrah yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf itu ngelingin Ka'bah berapa kali? 7 kali. Karena kata Nabi, tawaf ini seperti sholat, maka tawaf pun juga harus punya wudhu. Kalau batal wudhunya bagaimana? Berhenti tawafnya, wudhu dulu, lalu ya Allah lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Ustaz, kita di Indonesia yakin betul yang namanya sentuhan laki-laki dan perempuan batal wudhunya. Gimana kalau lagi tawaf? Ketika tawaf Bapak Ibu-Ibu silahkan merubah keyakinannya, yakinkan tidak batal. Kenapa begitu? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Putaran pertama diinjak oleh orang India, Ustaz, saya mau wudhu dulu. Selesai wudhu, mau masuk tempat tawaf, kesenggol lagi. Daripada nggak beres-beres, yakinkan tidak batal. Tapi nanti begitu balik ke hotel, yakin batal lagi. Tawaf yang mohon maaf, posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, jangan sampai ngebelakangin kiblat. Ini kadang-kadang sekarang zaman posting Bapak Ibu-Ibu baru Bismillah ya Allahu Akbar udah ngebelakangin kiblat sambil foto cetrek. Astagfirullahaladzim. Habis itu bikin status kat Ka'bah putaran pertama. Bapak Ibu mohon maaf, tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Mohon maaf ya Allah, kalau ini sudut Hajar Aswad, maka ketika kita lewat sudut Hajar Aswad ini, sunnahnya tengok aja sebelah nengok ke kiri, lalu angkat tangan, lalu kita ucapkan Bismillah ya Allahu Akbar sama-sama. Kita kecup. Gak usah begini, Bismillah ya Allahu Akbar. Bapak Ibu-Ibu, saya ingatkan yang namanya Hajar Aswad ini. Mohon maaf, yang namanya Hajar Aswad ini Bapak Ibu-Ibu, Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1 cium, 2 sentuh, 3 salam dari. Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa sebabnya? Karena sekarang khususnya bagi bapak-bapak yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah itu hanya bapak-bapak yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan bapak-bapak pakai baju ihram doang kan, nggak pakai daleman. Desek-desekan nyium Hajar Aswad, ketarik bawahannya. Kiamat subro, dia mau Jangan juga kejadian sebelum pandemi. Jangan kejadian lagi. Kenapa? Sebelum pandemi jam 11:30 saya masuk masjid, tiba-tiba ada jamaah lewat. Saya nggak kenal bapak-bapak, karena saya lihat dari apa namanya, dari netek. Itu Pak, bajunya berantakan, pancingnya sobek semuanya, sakunya apa namanya, sobek, rambutnya acak-acakan. Saya tanya, Bapak habis tawuran? Oh, Pak Ustaz. Lah dari mana itu baju berantakan kayak begitu? Dijawab, habis itu Hajar Aswad. Astagfirullah. Apa kejadiannya? Ustaz, desek-desek Aswad. Udah deket dari Hajar Aswad, tiba-tiba orang mesti desek sebelah kiri. Saya pukul perutnya. Kemudian ke belakang. Udah deket lagi Ustaz, orang kayak desek kepalanya. Saya sikut kepalanya. Akhirnya dia mundur Ustaz. Itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin lama betul Ustaz, nikmat betul Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful?
Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad, apalagi lewat hal-hal yang haram. Bapak Ibu, tawaf tidak syaratkan baca doa. Yang sunnah dibaca ketika tawaf tasbih, subhanallah bareng-bareng. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula. La haula. Wala quwwata. Wala quwwata. Illa billah. Illa billah. Al-aliyyil azim. Selama 7 putaran yang sunnah dibaca tasbih. Kecuali begitu sampai rukun yamani, Bapak Ibu. Sampai rukun yamani sunnahnya disentuh tuh rukun yamani. Tapi maaf Bapak Ibu, sekarang Ka'bah disiram minyak wangi. Jadi kalau seandainya disiram minyak wangi, kita sentuh tangan kita wangi apa enggak? Wangi. Kenadam apa enggak? Kenadam. Karena itu ketika dalam keadaan ihram, enggak usah kita pegang apa namanya? Sentuh rukun yamani. Cukup angkat tangan tapi enggak usah dikecup. 7 putaran. Selesai 7 berakhir di rukun yamani, di rukun apa namanya? Hajar Aswad. Bapak Ibu silahkan berdiri depan Ka'bah. Untuk apa? Untuk berdoa. Di mana Pak Ustadz? Yang paling dianjurkan setelah tawaf itu doa di Multazam. Inilah tempat yang paling mustajab. Ustadz, mana posisi Multazam tuh? Ibu lihat ada Hajar Aswad. Sampingnya ada pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad inilah yang namanya Multazam. Pintu Ka'bah termasuk. Jadi kalau bisa gantungan di pintu Ka'bah, kalau bisa nempel di dinding Ka'bah, kalau nggak bisa mundur ke belakang, kalau nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah dengan Multazam. Silahkan doa di situ. Saya Bapak Ibu, kalau mimpin tawaf, selesai tawaf saya pasti bawa jamaah doa di arah Multazam. Saya pimpin doa. Setelah saya pimpin, saya katakan Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang nungguin mereka doa. Tiba-tiba saya lihat di Multazam ada ibu-ibu yang nggak doa. Yang lainnya doa khusyuk betul, bahkan pada nangis. Dia mah enggak. Dia mah ambil buku dari tasnya, bukunya dibuka, ditutup, lalu bukunya diangkat-angkat begini. Yang lainnya doa dengan khusyuk bahkan pada nangis, dia mah enggak begini. Saya deketin Bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu namanya Multazam. Arti Multazam itu wajib. Orang doa di sini wajib Allah kabulkan. Ibu doa bukan ngangkat-angkat buku. Dijawab sama si ibu, Ustaz, mohon maaf ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Saya mau baca satu-satu pusing. Ya udah saya angkat tuh buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya pusing bacanya. Ya Allah, tolong kau baca ya Allah Rabbana, jangan dipraktekin besok. Karena saya yakin Bapak Ibu-ibu yang mau rahimahullah dititipin doa kan? Ya kan? Bu, Pak, Ibu, Bapak dititipin doa, masuklah ke Masjidil Haram, masuk ke Masjid Nabawi, doa di situ membaca satu-satu, itu amanah. Beres setelah di Multazam, Bapak Ibu geser sedikit, ada maqam Ibrahim. Al-Quran katakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Para jemaah rahimakumullah, sholatlah di sekitar maqam Ibrahim. Sholat apa? Sholat sunnah tawaf. Usolli bareng-bareng. Sunnat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Selesai sholat sunnah sekitar maqam Ibrahim, doa di situ. Itu pun juga tempat mustajab. Para jemaah rahimakumullah, beres prosesi tawaf. Jemaah rahimakumullah. Selanjutnya Kiai Iwan akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz. Meneruskan apa yang beliau sampaikan, alhamdulillah kita selesai tawaf.
Alhamdulillah. Kemudian setelah kita melaksanakan tawaf, terusin. Setelah kita melaksanakan tawaf, kita akan melaksanakan kegiatan rukun umrah yang ketiga adalah sa'i. Sebelum kita melaksanakan sa'i, sunnah kita minum air zam-zam. Sunnah minum air zam-zam. Kata Nabi, air zam-zam itu 5 syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang minum. Maka ketika kita minum air zam-zam, niatkan untuk apa? Ya Allah sehatkan badanku, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah berikan aku jodoh, ya Allah jadikan keluargaku menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baru minum air zam-zam. Atau dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita minum air zam-zam? Sudah hafal semua? Belum? Sudah hafal semua? Oh, belum. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oh, itu mau masuk WC. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa minum air. Sudah hafal? Yang belum hafal silahkan jangan dihafalkan, biar ustaz aja yang hafal. Biar beda antara ustaz dengan jamaah. Nah, setelah kita minum air zam-zam, langsung kita menuju sofa. Kita akan melaksanakan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu asal kata dari sa'ayas'a, yang artinya itu adalah berusaha ikhtiar. Ikhtiar dalam agama Islam itu wajib, namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan. Digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara sofa dan marwah. Sofa itu artinya kesucian, marwah itu tujuan. Berarti tujuan hidup itu salah satunya adalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Oleh karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, itu Allah Jalla Jalaluhu. Naik kita ke bukit Sofa, kita turun menuju Marwah. Dari Marwah kita turun menuju Sofa. Naik turun antara Sofa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada makom yang terpuji. Tidak selamanya kita hidup, satu saat kita akan mati. Itulah roda kehidupan manusia, digulirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jarak antara Sofa dan Marwah itu sekitar 400 meter. Kalau tadi kita melaksanakan sa'i sekitar 30 menit, setengah jam, pelaksanaan sa'i kurang lebih sekitar 45 menit. Kita naik ke bukit Sofa, kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah. Ingat, Sofa itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ada beberapa tempat yang mustajab untuk kita berdoa di dalam Masjidil Haram. Yang pertama tadi Rukun Hajar Aswad, itu tempat yang mustajab. Yang kedua adalah Maqam Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, itu adalah tempat yang mustajab. Yang ketiga adalah Hijr Ismail, itu tempat yang sangat mustajab. Bangunan setengah lingkaran di samping Ka'bah. Di atasnya ada pancaran emas. Di bawahnya itu tempat yang sangat mustajab. Maka kadang orang-orang Indonesia, orang Malaysia pengen ngotot doa di bawah pancaran emas. Kalau saya alhamdulillah setiap hari doa di pancaran emas. Karena rumah saya di Depok, kecamatan Pancaran Mas. Nah, kemudian Sofa itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Nanti kita akan hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, kita doa, dipimpin oleh Ustaz. Tadi kata Ustaz Helmi itu, kalau bisa kita aminkan, kalau bisa kita ikuti bacaan doa yang dibacakan oleh Ustaz. Atau kita doa masing-masing. Doa masing-masing, cari pilih yang nyaman. Ketika kita melintasi daripada tempat-tempat yang mustajab, jangan sampai gak berdoa. Itu tempat sangat mustajab.
Kan kata Nabi, al-umaru wal hujaju waqtullah in sa'alu utu wa in da'u ujibu wa in anfaqu lifalahu. Paham semua enggak? Halo? Bisa bahasa Arab apa enggak? Jangan sampai kalah dengan anak-anak di Mekah umur 5 tahun kan terbahasa Arab. Kata Nabi, al-hujaju wal umaru waqtullah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu jadi tamu-tamu Allah. Insa'alu uktu. Kalau kita minta dikasih sama Allah. Wa inda au ujibu. Doa-doa kita dijabah oleh Allah. Wa in anfaqu lifalahu. Ketika kita berinfak bersedekah, itu akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Itulah hadiah yang Allah berikan kepada kita selaku tamunya. Bapak Ibu saya tanya, jadi tamu presiden mau nggak? Halo? Bapak Ibu besok diundang ke istana sama Pak Jokowi, mau nggak? Enggak, mau berangkat umroh. Ya kan? Kalau kamu berangkat mau apa enggak? Enggak. Halo? Ya kalau hidup itu kan kalau andai kata jikalau gitu. Ini yang manggil nih presiden kita senang. Dipanggil sama orang kaya suruh bertamu rumahnya kita senang. Oh ini yang manggil Allah. Kita datang ke rumah wali kota itu dijamu, semua saudara dijamu. Sampai datang ke NRA tadi kan dijamu. Masuk, tulis buku daftar tamu, silakan Pak makan. Dijamu gak sama NRA? Kata Bapak Ibu, emang udah bayar Ustaz. Ya kan? Apalagi kita datang ke rumah Allah. Kita sebagai tamunya, Allah yang menjamu kita. Apa jamuannya? Tadi, insa'alu uktu. Kalau kita minta sama Allah, dikasih. Wa inna ujibu, kalau kita berdoa diijabah sama Allah, maka nanti di sana perbanyak doa. Perbanyak doa. Sampaikan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita, cita-cita kita kepada Allah. Allah malu untuk tidak mengijabah doa-doa kita, apalagi di tempat ustaz. Nah kemudian kita akan turun dari Safa menuju Marwah. Antara Safa dan Marwah kita akan melewati lampu berwarna hijau. Silahkan lihat Pak gambar itu. Kita akan melewati lampu berwarna hijau. Ketika kita melewati lampu berwarna hijau, yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil sambil membaca doa. Rabbighfir, ayo. Rabbighfir, warham, waqfu, wa takarram, wa tajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, la na'lam, innaka antallah al-a'azzul akram. Itulah doa yang kita baca ketika kita melewati lampu berwarna hijau, dan yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Paham Bapak Ibu? Sampai kita di Marwah, ingat, memang kita tidak berhenti di Marwah, kita melewati Marwah. Jangan lupa doa di situ. Harus ada bisikan doa di situ. Marwah itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Nanti kita akan turun dari Safa, dari Marwah menuju Safa, melewati lampu berwarna hijau lagi. Nanti yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil lagi sampai di ujung lampu hijau mendekati bukit Safa. Kita disunahkan untuk baca doa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita awit tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Sampai kita ke bukit Safa Marwah 1 kali hitungan, Marwah Safa 2 kali hitungan, Safa Marwah 3 kali hitungan. Jadi hitungannya adalah 1, bukan begini, 1 bukan, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berawal di Safa, berakhir di Marwah. Nah kemudian setelah kita melaksanakan sa'i, kita melaksanakan daripada rukun umrah yang terakhir. Jadi rukun umrah itu ada berapa? Yang pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib.
Kita akan melaksanakan daripada rukun umroh yang terakhir itu adalah tahallul. Menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Rambut yang kita gunting, rambut yang kita cukur, insya Allah akan menjadi saksi di hari kiamat kelak sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Oleh karena kita mau memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan yang laki-laki sunnah itu untuk dibotak, yang laki-laki sunnah untuk dicukur habis. Kenapa? Satu ketika Rasulullah itu berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur rambutnya, mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang-orang yang mencukur rambut habis, mencukur rambutnya habis sampai habis ketika tahallul. Doa itu sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah. Sahabat bertanya, "Wal muqassirin ya Rasulullah?" Untuk orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Walil muqassirin, dan untuk orang-orang yang pendekkan rambutnya. Maka sepakati untuk bapak-bapak, insya Allah besok kita botak semua. Amin. Setuju atau tidak? Setuju. Bapak-bapak setuju enggak? Setuju. Ibu-ibu? Ibu-ibu wajib setuju. Biasanya tuh istri itu ikuti omongan suami, ya. Nah kemudian setelah kita melaksanakan tahallul, berarti selesai kita melaksanakan umrah. Langsung nanti kita menuju hotel, ya, sampai di hotel kita istirahat sejenak, ya. Kemudian nanti kita akan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Nah kemudian nanti kita akan melaksanakan city tour kota Mekah, ya. Hari setelah umroh, besoknya nggak ada kegiatan, acara bebas. Nanti setelah itu kita akan city tour kota Mekah. Tolong ketika kita ingin city tour kota Mekah, bagi seluruh jamaah yang ingin melaksanakan umrah yang kedua, dari hotel itu sudah mandi ihram, pakai paket ihramnya, ya, sudah mandi ihram, kemudian dalam keadaan berwudu, pakai paket ihram. Kemudian nanti kita akan city tour kota Mekah. Kita akan ke Jabal Tur, kita akan ke Jabal Rahmah, kita akan ke Arafah, kita akan ke Muzdalifah, kita akan ke Ji'rana, Mina, kemudian Ji'rana. Ya, nanti di Ji'rana itu kita akan mengambil mikot, ambil niat untuk melaksanakan umrah yang kedua. Nanti ya di dalam masjid Ji'rana itu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, melaksanakan sholat duha, melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Nanti di atas bis kembali bisa kita melaksanakan umrah yang kedua. Dan umrah yang kedua itu boleh diniatkan untuk siapa? Tadi umrah kita sudah yakin, oh umrah kita ini kayaknya udah mantep. Yang pertama, umrah yang kedua udah saya niatin buat siapa? Ya kan? Kita umrahkan, kita niatkan untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Mungkin ayah kita atau ibu kita yang meninggal dunia. Maka niatkanlah umrah yang kedua itu untuk siapa? Misalkan ayah ibu sudah meninggal dunia, udah ayah dulu, ibu dulu kita niatkan. Labbaik Allahumma umratan, badalan an siapa disebutkan nama ibunya lillahi ta'ala. Cuma satu niat itu untuk satu orang. Tidak boleh kita rapet. Labbaik Allahumma umratan, badalan siapa? Kakek, nenek, paman, semua yang meninggal disebut tidak bisa. Jadi satu niat itu untuk satu orang. Ustaz, saya pengen nih umroh itu cuma apa nih, ini kan niat yang kedua ini untuk apa ibu saya, sementara bapak saya sudah meninggal dunia. Pengen saya badanin juga itu Ustaz umrohnya, tapi kan umrohnya cuma 2 kali, gampang. Kalau kayak gitu nanti nama ayahnya sudah meninggal, kasih Ustaz kami, Ustaz tolong badalin nih, gitu kan? Bapak saya sudah meninggal dunia, cuma ingat ya syarat dan ketentuan berlaku. Paham Bapak Ibu? Ya, itu ada biayanya biasa. Ya, insya mumpung ya kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, kemudian Allah berikan kesempatan kita juga untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang-orang yang kita sudah meninggal, orang-orang yang kita sayangi, kalau bisa badalkan mereka semua itu. Insya Allah nanti setelah kita niat, ya kita disunahkan untuk baca kalimat talbiyah sampai di Mekah. Nanti kita melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Berarti program itu dari NRA 2 kali umrohnya itu. Bagaimana kalau sedang kita pengen 3 kali? Bisa aja.
nanti koordinasi dengan para asatid yang ada, dengan Butowi, dengan Ustadz, ya kan? Ustadz saya pengen umroh nih, insya Allah nanti kita akan antar ke Tan'im, ya. Atau Ustadz saya udah sering Ustadz, ya kan? Udah bolak-balik berangkat umroh, pengen berangkat sendiri nggak apa-apa. Yang penting koordinasi kepada Ustadz. Jadi kalau seandainya nanti ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan, kita sudah tahu, ya. Maka usahakan kalau ibu-ibu jangan sendiri, harus ada yang mendampingi. Ya, bisa nanti kita naik taksi atau naik HiS, bisa kita ke Tan'im, pakai ihram dari hotel, kemudian nanti kita sholat, niatnya di Tan'im bisa. Ya, tapi itu ingat di luar program NRA. Ya, di luar program NRA. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai melaksanakan daripada umrah yang kedua. Tinggal kita nanti melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Yang dari Madinah kemudian ke Jeddah, ke Madinah, yang dari Madinah ke Mekah kemudian ke Jeddah, kemudian dari Jeddah ke Mekah kemudian ke Madinah. Tinggal nanti kita melaksanakan tawaf wada. Ya, tawaf wada itu tawaf saja 7 kali putaran, tapi harus punya wudu. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Helmi, tawaf itu seperti sholat. Konsekuensinya kita harus punya wudu. Nah, kemudian sedikit tambahan untuk jamaah yang dari Madinah. Ya, jadi insya Allah besok ada keberangkatan. Ya, yang landing Madinah, angkat tangannya. Landing Madinah, insya Allah besok pada subuh langsung ke bandara ya. Ya, pastikan jam 7 atau setengah 7 ya. Pokoknya habis sholat subuh langsung ke bandara. Ya, saya juga dari Depok besok habis sholat subuh langsung ke bandara. Ya, insya Allah jam 6 sudah sampai di bandara. Ya, nanti kita akan langsung ke Madinah. Kemudian nanti, ya, yang landing Madinah, nanti dari Madinah menuju Mekah. Ya, jam berapa kita? Nah, hari apa kita berangkat dari Madinah menuju Mekah? Hari apa? Hari Ahad ya. Hari Ahad, nih, ya, yang landing Madinah. Hari Ahad, jam setengah 11 pagi. Seluruh jamaah pastikan sudah melaksanakan mandi sunnah ihram. Ya, mandi sunnah ihram. Kemudian sunnah untuk berwangi-wangian, sunnah untuk menggunting kuku, sunnah untuk merapikan bulu-buluan, itu sunnah. Ya, kemudian dalam keadaan berwudu. Kira-kira jam 11 lewat jam 11, ya, kita langsung menuju Masjid Nabawi. Sudah berpakaian ihram, bapak-bapak pakaian ihram, ibu-ibu pakaian ihram. Kemudian masuk ke dalam Masjid Nabawi, dahulukan kaki kanan, laksanakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Selesai melaksanakan salat tahiyatul masjid, laksanakan salat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi salat sunnah ihramnya di dalam Masjid Nabawi. Adzan berkumandang zuhur, qobliyah biasa kita melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi 4 rakaat. Selesai melaksanakan sholat zuhur, imam, kita mengikuti imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung bangkit, langsung berdiri, laksanakan sholat asar 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Jadi kita lihat untuk menjamak qasar, takdim sholat kita. Ya, jadi sholat zuhurnya itu, sholat asar itu ditarik ke waktu zuhur. Di dalam Masjid Nabawi selesai kita melaksanakan sholat zuhur. Laksanakan sholat zuhur, ya kita ikut imam Masjid Nabawi, langsung kita melaksanakan sholat asar. Paham Bapak Ibu? Langsung kita menuju hotel. Makan siang terlebih dahulu. Makan siang, setelah makan siang, ya. Setelah makan siang, kita beres-beres, berwudu, kemudian langsung menuju bis. Pastikan jam 2 teng, seluruh jamaah sudah berada di atas bis. Langsung nanti kita akan bertolak, ya, dari hotel kita menuju Mekah Mukarramah. Perjalanan 20 menit dari hotel kita akan mampir di Masjid bin Ali, Dzul Hulaifah. Kita sampai di Masjid bin Ali, kita turun dari bis. Ya sekarang agak jauh ya. Nah sekarang ini kan lagi ada renovasi Masjid bin Ali itu.
Jadi agak jauh itu parkirnya. Ya, jadi muter saja. Muter itu. Ya. Kita turun dari bis, masuk ke dalam Masjid Nabawi, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu kita berdoa, berzikir, ya, langsung menuju bis. Nanti di atas bis kita akan bersama-sama untuk menjatuhkan niat untuk melaksanakan ibadah umrah. Tadi niatnya sudah dilafadzkan, ya, labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, sudah niat kita umrahkan. Nah, yang mesti kita ingat, setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, larangan ihram itu berlaku. Tadi sudah disampaikan. Bapak-bapak tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Kemudian tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit. Ibu-ibu tidak boleh menutup muka, tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh menutup telapak tangan. Tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh bercemburu seperti suami istri. Kemudian tidak boleh bertengkar, berkata-kata kotor. Tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan, buruan, kemudian tidak boleh melakukan akad nikah. Itulah larangan ihram yang mesti kita ingat. Jangan sampai kita melanggar. Setelah kita berniat, mengetahui larangan ihram, ya, kita disunahkan untuk senantiasa membaca kalimat talbiyah. Jadi perjalanan dari Bir Ali menuju Mekah Al-Mukarramah itu sekitar 4-5 jam. Maka dalam perjalanan dari Bir Ali menuju Mekah Al-Mukarramah, kita disunahkan untuk senantiasa membaca kalimat talbiyah. Yang laki-laki dikeraskan suaranya, yang ibu-ibu direndahkan suara. Sampai nanti kita di Mekah, kira-kira waktu Isya kita sampai, langsung kita menuju hotel, mendapat kunci kamar, kemudian langsung kita ke restoran dulu. Ya, kita makan dulu, kita langsung ke kamar, bersih-bersih, ingat, ya, yang namanya tisu basah, kemudian sabun, odol, ada sesuatu yang benda yang ada unsur wangi tidak boleh kita pergunakan. Ya, nah kemudian dari kamar sudah dalam keadaan berwudu, nanti kita akan kumpul di lobi hotel. Ya, kita akan kumpul di lobi hotel. Nanti sekitar mungkin ya jam 10, jam setengah 11 kita kumpul. Ya, kita akan siap-siap menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian materi yang saya sampaikan.